hormat Jenderal, cukup mudah penderitaan kami di bawah. Cukup mudah, kami hanya mengais rezeki untuk 1.000-2.000 rupiah untuk mengumpul di hari tua kami kelak. Mudah-mudahan Pak Jenderal merasakan apa yang kami rasakan. Jangan lagi kami disisakan untuk kebijakan-kebijakan yang tak pro kepada kami, Jenderal. Daripada kelamaan, gini, saya punya tip, punya cara yang paling cepat untuk mengatasi kemiskinan, Pak. Kepala desa, kepala dusun, RT, RW, suruh data, Pak. Suruh data semua. Begitu nanti si miskin itu sudah ngumpul di stadion, langsung jebluk, dibom, Pak, tuntas, miskin tak habis, wes. Serius, kali ini saya harus ngomong. Orang tua saya yang bajak sawah saja, alhamdulillah bisa untung. Masa kalian pemerintah yang bajak negara kok bisa rugi? Pak Presiden, Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Direskrimum, saya tidak bermaksud untuk memperkeruh suasana. Saya tidak bermaksud melakukan apapun, kecuali ini adalah panggilan jiwa saya. Saya melihat orang-orang kecil menjerit dan menangis, bingung apa yang harus mereka lakukan. Semoga ini menjadi jalan bagi kita untuk membuka kebenaran, membuka kebenaran. Saya yakin tangisan ini bukan kebohongan. Saya yakin tangisan ini bukan rekayasa, bukan acting. Ini adalah yang sebenarnya. Ada 28.000 rekening bank yang udah diblokir. Lawak banget ini negara, bener dah. Kita tuh maling bukan, koruptor bukan, pakai lagu-laguan rekening diblokir. Kalau misalnya rekening itu khusus untuk dana diri gimana? Misalnya taruh kata gue bunting nih, ya nggak? Gue Hamidun, ya kan? Nah biasanya kita tuh kalau misalnya pengen rencana punya anak lagi, atau misalnya pengen punya anak pertama, kita sudah menyiapkan tabungan itu dari sebelum kita punya anak, iya kan? Tiba-tiba lagi santai-santainya, kan udah, misalnya udah mau melahirkan nih, 3 bulan lagi udah mau melahirkan nih, tiba-tiba dibekukan loh. Dan kita nggak tahu kalau dibekukan, karena kan kayak misalnya ada salah satu bank gitu, itu satu nomor telepon nggak bisa punya banyak rekening, gitu. Kita nggak tahu, kita taruh aja, kita nabung aja, ternyata tiba-tiba dibekukan. Kalau pemiliknya kagak lapor, itu bakal jadi aset negara. Terus 3 bulan kemudian, misalnya gue melahirkan nih, ya kan? Pas gue mau tarik duitnya atau gue mau pakai uangnya, karena gue over PD, ya kan? Dengan jumlah nominal uang yang gue tabung sama ini, tiba-tiba nggak ada, lo udah jadi aset negara. PPATK sendiri yang bilang ada 28.000 rekening yang udah diblokir. Keren banget, guys. Kok bisa ya bikin peraturan itu yang selalu merugikan masyarakat gitu? Kok bisa gitu loh, Bapak Ibu? Nggak ada kerjaan lain selain ganggu-ganggu hidup masyarakat. Hah? Seriously. Terus kita punya pilihan apa sekarang? Mau investasi emas, harga emas sekarang berapa? Kalau kita mau beli yang asli, palsu lagi nggak ntar emasnya? Kita beras aja dioplos, ya kan? Bensin dioplos, minyak dioplos. Mau apa lagi? Nggak udah ya, berbuat batil tuh nggak udah gitu. Kayak nggak mikir gitu, ketika lu mau memutuskan sesuatu gitu ya, lu kira-kira merugikan orang nggak? Kecuali kalau misalnya rekening itu 3 bulan nggak dipakai-pakai, tapi jumlah nominalnya itu misalnya memang standar dari bank tersebut, minimum standarnya dari bank tersebut, misalnya 100.000 mulu, itu baru boleh dibukukan. Lah kalau ada duitnya jamblang, enak banget main beku-bekuin aja, emang es batu. Itu duit, bukan blue ketek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimo. Izin hormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, hormat Jenderal. Kali ini rakyatmu sedang berkeluh kesah dengan 2 kebijakan yang telah Bapak buat.
apa benar kebijakan yang ini akan Bapak terapkan untuk kami. Pertama, kebijakan bila mana ada lahan yang tidak kami garap selama 2 tahun, maka akan dirampas oleh negara. Yang kedua, bila mana tabungan kami selama 3 bulan sampai 12 bulan tidak ada transaksi, maka akan diblokir oleh negara. Hormat Jenderal, cukup sudah penderitaan yang kami rasakan Jenderal. Jangan lagi ditambah dengan kebijakan-kebijakan yang tidak mengutamakan kepentingan kami rakyatmu Jenderal. Cukup sudah kami mengumpul rupiah demi rupiah Jenderal untuk mendapatkan jaminan hari sehat kami kelak yang kami tabung untuk bertahap. Bagaimana kami mau menikmati kemerdekaan ini Jenderal bila kami merasa tertindas dengan negara kami sendiri Jenderal? Izinkan Jenderal tinjau ulang kebijakan itu Jenderal. Memang yang kami harapkan adalah supaya Jenderal begitu dilantik jadi presiden, gas semua para koruptor, ambil uang rakyat dan kembalikan kepada masyarakat. Itu harapan kami Jenderal, bukan uang rakyat yang diambil untuk mereka yang ada di atas kami Jenderal. Hormat Jenderal, cukup sudah penderitaan kami di bawah. Cukup sudah kami hanya mengais rezeki untuk 1.000-2.000 rupiah untuk mengumpul di hari tua kami kelak. Mudah-mudahan Pak Jenderal merasakan apa yang kami rasakan. Jangan lagi kami disisakan untuk kebijakan-kebijakan yang tak pro kepada kami Jenderal. Terima kasih buat Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto. Mudah-mudahan Bapak mendengar dan Bapak mulai merasakan apa yang kami rasakan. Istilah kami makan, kami mencari uang bukan untuk cari makan, tapi kami mencari uang untuk makan. Terima kasih Bapak Subianto. Salam hormat, salam sehat dari kami Bengkalis, Riau, Indonesia. Salam Gimau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya adalah oleh beritanya. Aku nggak mendowelok tok emek ndowelok pidatone Bapak Presiden. Sing intine pokoknya arep ngentasne kemiskinan. Ya, iki hebat iki, berita gembira. Wes Pak Prabowo nggih, yang terhormat. Jangan tegang Pak nggih. Ini gini loh Pak. Daripada kelamaan, gini, saya punya tip, punya cara yang paling cepat untuk mengatasi kemiskinan, Pak. Ya, ini paling jitu, Pak. Ya, udah perintahkan bupati, kepala desa, kepala dusun, RT, RW, suruh data, Pak. Suruh data semua. Di data plak, satu dusun tidak ada 15 orang, Pak, yang miskin. Ya, 15 orang. Nah, itu nanti kalau sudah didata, suruh ngumpul, Pak. Suruh ngumpul di alun-alun atau di stadion. Itu loh, Pak. Nanti baginya enak, Pak. Begitu nanti si miskin itu sudah ngumpul di stadion, langsung jebluk dibom, Pak, tuntas, miskin tak habis, wes. Itu caranya Pak, wis kesuwen wis ngatasi miskin ngono kuwi. Miskin kelompok ning stadion munduk ya toh, munduk ngene langsung dirudal Pak, wis habis si miskin, selesai tuntas, wis ngatasi si miskin. Repot neh kuwi lagi Pak, itu lagi yang katanya mau bagi-bagi bansos Pak, UMKM dan sebagainya lah, pokoknya pinjaman lah. Wis kesuwen Pak, wih uang rampasan, rampasan itu loh, yang triliunan itu dari tambang berapa ratus triliun tuh, dari Pertamina berapa ratus triliun tuh Pak, kumpulin aja Pak. Kelamaan Pak, ngirim persyaratannya, data-data kelamaan, udah dikumpulin aja, nanti Bapak naik helikopter, udah ditaburkan aja dari atas, wes selesai Pak, tuntas itu bansos itu. Ngoten lho Pak, nggih, siap Pak Prabowo melaksanakan tugas. Bapak-bapak pejabat kenapa merepotkan masyarakat? Bawakan hotman 911 kepada pemerintah. Belakangan ini banyak anggota masyarakat mengadu ke hotman 911. Katanya ada peraturan baru, yaitu apabila menyimpan uang di bank tidak dipakai transaksi dalam 3-12 bulan, maka dibekukan oleh PPATK. Jadi kalau rekening bank saudara tidak dipakai dalam 3-12 bulan,
maka rekening saudara akan dibekukan oleh PPATK. Nanti untuk mencarikannya bakal repot. Pertanyaannya, saya belum jelas apakah dasarnya peraturan apa. Yang kedua, bapak-bapak pejabat kenapa merepotkan masyarakat? Kalau seorang ibu-ibu di kampung misalnya, dia misalnya buka rekening di bank, dibuka oleh anaknya, kan belum tentu dipakai sama ibunya, apalagi orang kampung. Ya, masa rekeningnya harus dibekukan? Dan itu kan melanggar hak ajasi. Bapak-bapak tidak berhak membekukan rekening orang kalau memang dia tidak pakai atau dorman rekeningnya. Bapak tidak berhak, negara tidak berhak. Itu hak pribadi orang. Jadi tolong agar peraturan tersebut dicabut. Tolong agar peraturan tersebut dicabut. Itu sangat melanggar hak ajasi manusia, ya, dan akan sangat merepotkan bagi sebagian rakyat Indonesia yang pendidikannya di bawah rata-rata, khususnya di kampung-kampung. Oke? Sekali lagi, halo pemerintah, jangan repotkan rakyatmu sendiri.